Halo teman-teman, di sini kita akan belajar mengenai K3 atau disebut juga dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian ketiga adalah bidang yang berhubungan dengan keselamatan, kesehatan, dan juga kesejahteraan manusia yang bekerja pada sebuah institusi ataupun lokasi proyek. Arti ketiga sendiri yaitu keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Secara khusus dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian ketiga secara keilmuan, yang artinya ketiga merupakan ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sedangkan pengertian ketiga secara filosofis yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk memastikan keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan juga rohani tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan budaya menuju masyarakat yang adil dan juga makmur. Keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja atau ketiga merupakan salah satu hal penting yang wajib diterapkan oleh semua perusahaan. Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 87. Berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK 3, tujuan dari K3 sendiri yaitu meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja atau buruh, dan serikat pekerja atau serikat buruh, dan juga menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, ruang lingkup keselamatan kerja meliputi segala yang dilakukan baik di tempat kerja di daratan, air, maupun udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, ruang lingkup K3 ditentukan oleh 3 unsur yaitu 1. Tempat kerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tanggung jawab untuk melakukan suatu usaha. Kedua, tenaga kerja yang merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk pekerjaan untuk keperluan usaha. Dan yang ketiga, sumber bahaya merupakan kegiatan yang berpotensi untuk menyebabkan kecelakaan kerja dan sumber penyakit akibat kerja. Nah, sumber bahaya tersebut terdiri dari faktor biologi, bahaya kimia, bahaya fisik, bahaya biomekanik, dan bahaya sosial psikologis. Apa sih manfaat penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pegawai itu? Yang pertama, perlindungan karyawan. Tujuan inti penerapan sistem manajemen K3 ini adalah untuk memberi perlindungan kepada pekerja. Yang kedua, memperlihatkan kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Perusahaan yang telah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja telah menunjukkan itikat baiknya dalam memenuhi peraturan perundang-undangan sehingga dapat beroperasi normal tanpa menghadapi kendala dari segi ketenaga kerjaan. Yang ketiga, mengurangi biaya. Sistem manajemen K3 dapat mencegah terjadinya kecelakaan, kerusakan, atau sakit akibat kerja sehingga dapat mengurangi biaya seperti premi asuransi. Yang keempat, membuat sistem manajemen yang efektif. Yang kelima, adanya prosedur yang terdokumentasi, maka segala aktivitas dan kegiatan yang terjadi akan terorganisir, terarah, dan berada dalam koridor yang teratur. Yang keenam, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, dengan adanya pengakuan penerapan sistem manajemen K3, citra organisasi terhadap kinerja akan semakin meningkat dan tentu ini akan berdampak kepada peningkatan kepercayaan pelanggan. Jenis-jenis bahaya di tempat kerja. Bahaya di tempat kerja adalah segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan kerugian, cedera, penyakit, atau kematian bagi tenaga kerja. Oleh karena itu, identifikasi bahaya merupakan langkah awal yang wajib dilakukan dalam pengelolaan K3. Secara umum, bahaya di tempat kerja dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu bahaya fisik, kimia, biologi, mekanik, dan listrik. Yang pertama ada bahaya fisik. Bahaya fisik adalah bahaya yang berasal dari faktor-faktor fisik di lingkungan kerja yang dapat memengaruhi kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. Contoh dari bahaya fisik antara lain
kebisingan yang berasal dari mesin pabrik atau alat berat yang terjadi terus-menerus dapat menyebabkan gangguan pendengaran dan juga stres. Selain itu, getaran dari alat seperti bor atau mesin gerinda dapat merusak saraf dan sendi pekerja. Faktor lainnya seperti radiasi, suhu ekstrim, pencahayaan yang tidak memadai, serta tekanan udara yang tidak normal juga termasuk ke dalam bahaya fisik yang tidak boleh diabaikan. Untuk mengendalikan bahaya ini, perusahaan perlu memasang peredam suara, melakukan rotasi kerja guna membatasi paparan, serta memastikan pekerja menggunakan APD yang sesuai seperti earplug, kacamata UV, dan pakaian tahan panas. Yang kedua, ada bahaya kimia. Bahaya kimia adalah bahaya yang ditimbulkan oleh bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui 3 jalur utama, yaitu inhalasi atau terhirup melalui hidung dan mulut, absorpsi atau terserap melalui kulit, serta ingesti atau tertelan melalui mulut. Jenis bahaya kimia sangat beragam, mulai dari gas beracun seperti CO dan H2S, debu berbahaya seperti silika dan asbes, pelarut kimia seperti benzena dan toluena, hingga logam berat seperti timbal dan merkuri yang dapat menyebabkan kerusakan organ bahkan kanker. Pengendalian bahaya kimia dilakukan dengan cara mengganti bahan berbahaya dengan yang lebih aman, memasang ventilasi dan sistem exhaust yang memadai, menyimpan bahan kimia sesuai prosedur, serta mewajibkan pekerja menggunakan masker respirator, sarung tangan kimia, dan kacamata pelindung. Yang ketiga adalah bahaya biologi. Bahaya biologi adalah bahaya yang berasal dari makhluk hidup atau organisme yang dapat menyebabkan infeksi, alergi, atau penyakit serius pada tenaga kerja. Agen biologis yang sering menjadi penyebab antara lain bakteri seperti Salmonella dan TBC, virus seperti hepatitis B dan HIV, jamur seperti Aspergillus, parasit seperti cacing dan protozoa, serta hewan seperti tikus dan nyamuk yang dapat menularkan penyakit zoonosis. Pekerjaan yang paling beresiko terhadap bahaya biologi antara lain tenaga medis, pekerja pertanian dan peternakan, pekerja laboratorium, serta pekerja pengolahan limbah. Pengendaliannya meliputi vaksinasi, prosedur sanitasi dan sterilisasi yang ketat, penggunaan APD seperti masker dan baju hazmat, serta pembuangan limbah biologis sesuai prosedur yang berlaku. Yang keempat adalah bahaya mekanik. Bahaya mekanik adalah bahaya yang bersumber dari peralatan, mesin, atau perlengkapan kerja yang bergerak dan dapat menyebabkan cedera fisik secara langsung. Bahaya ini bisa datang dari mesin bergerak seperti konveyor dan mesin pres yang dapat menyebabkan pekerja terjepit atau terpotong. Benda yang jatuh dari ketinggian, permukaan tajam seperti pisau dan sisi logam runcing, kendaraan berat seperti forklift dan ekskavator, hingga pipa atau tabung bertekanan tinggi yang berisiko meledak. Pekerjaan di ketinggian seperti pada scaffolding atau atap juga masuk dalam kategori bahaya mekanik karena risiko terjatuh yang cukup besar. Upaya pengendaliannya meliputi pemasangan pelindungan mesin atau mesin guard, pemeliharaan peralatan secara berkala, penerapan prosedur lockout atau take out atau loto, serta penggunaan APD seperti helm, sepatu safety, dan harness untuk pekerjaan di ketinggian. Yang kelima adalah bahaya listrik. Bahaya listrik adalah bahaya yang ditimbulkan oleh energi listrik yang dapat menyebabkan cedera serius, kebakaran, bahkan kematian apabila tidak ditangani dengan benar. Bentuk bahaya listrik yang paling umum adalah sengatan listrik akibat kabel terbuka atau instalasi yang bocor, yang dapat mengakibatkan luka bakar hingga henti jantung. Selain itu, arus pendek atau konsleting akibat kabel yang rusak atau beban berlebih dapat memicu kebakaran dan ledakan. Bahaya lain seperti percikan api dari las listrik, tegangan tinggi dari jaringan PLN, listrik statis pada industri kimia, serta sambaran petir saat bekerja di lapangan terbuka juga perlu diwaspadai. Pengendalian bahaya listrik dilakukan dengan memastikan instalasi sesuai standar SNI dan PUIL, memasang grounding dan pengaman arus bocor seperti ELCB atau RCBB, melakukan pemeriksaan rutin, menerapkan prosedur loto sebelum perbaikan, serta mewajibkan penggunaan APD seperti sarung tangan isolasi, sepatu antistatik, dan helm pelindung.
Kesimpulan, keselamatan dan kesehatan kerja K3 merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman. Secara keilmuan, K3 berfokus pada pencegahan kecelakaan dan gangguan kesehatan akibat pekerjaan. Sedangkan secara filosofis K3 bertujuan menjaga keutuhan jasmani dan rohani pekerja. Penerapan K3 juga menjadi kewajiban perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3, SMK 3, ruang lingkup K3 mencakup tempat kerja, tenaga kerja, dan sumber bahaya yang berpotensi menimbulkan kecelakaan maupun penyakit akibat kerja, seperti bahaya biologis, kimia, fisik, biomekanik, dan sosial psikologis. Penerapan K3 memberikan berbagai manfaat, antara lain melindungi pekerja, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, mengurangi biaya akibat kecelakaan kerja, menciptakan sistem manajemen yang lebih efektif, serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, K3 memiliki peran penting dalam mendukung produktivitas kerja, keberlangsungan organisasi, dan kesejahteraan pekerja. Nah, itu tadi materi tentang K3 yang dimulai dari definisi K3, undang-undang pada K3, serta jenis-jenis bahaya dalam K3. Cukup sekian video pembelajaran singkat ini. See you next time.